Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak Zul Marsal di kelas 11 IPS semester 1 ini, dan pada kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang kelompok sosial. Adapun pada minggu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian kelompok sosial dan ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Oke, kita tahu bahwasanya manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari bantuan makhluk sosial yang lainnya. Dalam artian kita butuh orang lain. Ketika kita butuh orang lain dan orang lain juga butuh kita, lama-lama kita itu saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, akhirnya timbullah berbagai macam bentuk kelompok sosial di tengah masyarakat. Dan kelompok sosial itu banyak sekali kita lihat di masyarakat. Bahkan kita sendiri masuk ke dalam bagian di kelompok sosial. Contohnya di sekolah ini Anda masuk ke dalam PMR, OSIS, Pramuka, dan lain. Di rumah juga Anda bagian dari kelompok keluarga. Nanti sorenya Anda bagian dari kelompok Ikatan Remaja Masjid. Malamnya kelompok pencak silat dan lain-lain sebagainya. Artinya kelompok sosial itu sangat banyak ditemukan di masyarakat. Adapun faktor-faktor bentuk kelompok itu, yang pertama adanya faktor kedekatan. Kenapa kelompok sosial itu ada? Pertama ada faktor kedekatan. Contohnya karena kita saling sering berinteraksi di sekolah dengan kawan-kawan tertentu, kita merasa nyambung, kita merasa dekat, komunikasi rasa bagus. Akhirnya kita karena sering intens berkomunikasi di sekolah, akhirnya kita bikin kelompok, mungkin kelompok belajar, atau kelompok anak musik band, atau kelompok futsal, atau kelompok bermain dan lainnya. Kenapa itu terbentuk? Karena kedekatan kita yang terlalu intens. Jadi kita bikin kelompok, dan ini pun biasanya banyak ditemukan masyarakat. Yang kedua adanya faktor kesamaan. Faktor kesamaan, bahwasanya adanya kelompok sosial itu terbentuk juga atas daftar faktor kesamaan. Misalnya kesamaan hobi. Kesamaan hobi, apabila kita memiliki faktor kesamaan hobi ini, akan bisa bentuk sebuah kelompok sosial. Anda lihat saja mungkin di kawasan Talang Babat pada malam minggu ya. Di malam minggu itu kalau kita perhatikan banyak ya kelompok geng motor, mungkin ya. Ada motor Beat, Jupiter, motor Astrea Bulan, dan motor-motor yang lainnya. Mereka membentuk sebuah kelompok. Mereka ada nama kelompoknya, orangnya, simbol-simbolnya, dan lainnya. Kenapa dia ada? Ya karena mereka sama-sama mencintai motor tertentu. Anak motor Beat sama-sama suka dengan Beat, Jupiter sama-sama suka dengan Jupiter, dan motor yang lainnya. Artinya apa? Faktor kesamaan ini bisa membentuk sebuah kelompok sosial. Kesamaan itu banyak, ada hobi dan lain, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor pendorong di kelompok sosial. Apa aja faktor pendorongnya? Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Artinya apa? Manusia itu butuh orang lain untuk hidup, dan mustahil manusia bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena kita saling membutuhkan dan kita yakin kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, akhirnya kita membentuk sebuah kelompok sosial. Ada keinginan untuk bentuk sebuah kelompok, ikut dalam sebuah kelompok. Kita contohkan, coba aja Anda dalam pada tempat tinggal Anda, pada sebuah RT, mungkin di Perculum ya. Ketika Anda tinggal di sana, Anda tidak mau bergabung dengan kelompok masyarakat sekitar, tidak mau ikut yasinan, tidak mau ikut ke masjid, tidak mau ikut dalam kegiatan masyarakat, atau Anda menyendiri tidak mau bergabung sama sekali dengan masyarakat sekitar. Kira-kira ketika Anda mau membutuhkan bantuan, Anda mau minta bantuan kepada siapa? Atau walaupun ketika Anda mau dibantu, kira-kira orang mau membantu Anda apa tidak? Artinya apa? Kenapa kita mau ikut dalam sebuah kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita? Karena kita merasa yakin bahwasanya kita tuh butuh orang lain supaya kita bisa bertahan hidup. Kita contohkan di gambar ini. Mungkin pada masyarakat yang tinggal di dalam pedalaman, di daerah sebuah perkampungan yang jauh dari akses rumah sakit. Sini mungkin ada orang yang lagi sakit digotong oleh masyarakat, dipandu oleh masyarakat untuk pergi mendapatkan akses kesehatan. Bayangkan kalau yang si sakit tidak mau ikut dalam sebuah kelompok masyarakat, tidak mau bergabung dengan masyarakat. Mungkin masyarakat tidak tahu kalau dia lagi sakit. Artinya apa? Kenapa kita butuh kelompok? Karena kita yakin untuk mempertahankan hidup ini, kita butuh hubungan dengan orang lain dan masuk dalam kelompok tertentu.
Yang kedua, adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, ini beda lagi. Kalau ini kenapa kita mau berkelompok? Karena kita ingin pekerjaan kita itu lebih efisiensi, kita ingin pekerjaan kita itu lebih efektivitas, atau kita ingin sebuah pekerjaan kita itu lebih berkualitas. Caranya gimana? Ya, caranya kita membentuk sebuah kelompok sosial. Dan di sana nanti kita bisa berbagi ilmu atau bertukar pikiran atau bertukar pandangan yang lainnya. Contohnya di sini PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kenapa PGRI itu ada? Iya, karena itu sebuah wadah untuk semua guru Indonesia itu bisa bersatu, membuat sebuah kelompok, dan di situ mereka nanti akan saling bertukar pikiran. Mereka saling berkumpul untuk meningkatkan bagaimana supaya guru ini lebih bagus. Di situ mungkin mereka ada nanti namanya mungkin seperti forum-forum tertentu untuk meningkatkan aktivitas kerja mereka, dan ini pun juga ada pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke, jadi dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Nah, kenapa orang bentuk kelompok lagi? Ya, sebagai manusia kita butuh mendapatkan keturunan. Artinya apa? Kita mau ada yang nanti melanjutkan bagian dari keluarga kita. Contohnya apa ya? Dalam pernikahan. Di pernikahan itu dari satu keluarga menambah menjadi satu keluarga yang lain melalui proses tali pernikahan. Dan kenapa orang mau menikah? Ya, selain untuk kebutuhan biologis, di sana ada kebutuhan jauh lebih dari itu. Semua orang mau mendapatkan keturunan untuk menerusi kelompok keluarganya. Dan semakin besar kelompok keluarga itu, biasanya keluarga itu akan semakin luas ya hubungan kekerabatannya. Seperti di Perculum mungkin ada kita kenal dengan istilah keluarga dalam dan keluarga luar. Dari mana dapat kata-kata keluarga dalam dan keluarga luar itu? Apalagi ketika tari naik pada malam hari menjelang pesta pernikahan yang kita saksikan. Nah, itu didapat dari adanya dorongan untuk meneruskan keturunan, sehingga semakin banyak keluarga dalamnya, semakin ramailah sebuah pesta itu, dan kita butuh itu. Nah, itu artinya dorong untuk meneruskan keturunan. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kali ini tentang materi faktor-faktor pendorong terbentuknya sebuah kelompok sosial. Mudah-mudahan Anda paham, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.